Halo, selamat datang. Ada satu organ dalam tubuh yang bekerja tanpa pernah benar-benar berhenti. Bahkan ketika kita tidur, organ itu tetap aktif, menghasilkan asam, mengatur pencernaan, dan mempersiapkan tubuh menerima makanan berikutnya. Namun anehnya, kita sering baru menyadari keberadaannya saat rasa sakit mulai muncul. Seorang pria muda hidup di tengah ritme modern yang cepat. Bangun pagi tanpa sarapan, langsung minum kopi, siang makan terburu-buru, malam makan terlalu larut. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berlangsung. Awalnya tidak terasa, hanya sedikit perih, kadang mual, atau rasa panas di dada. Namun perlahan, tubuh mulai memberi tanda, dan tanda itu berasal dari lambung. Secara medis, lambung bukan sekadar kantong penyimpan makanan. Ia adalah organ kompleks yang menghasilkan asam hidroklorida, HCl. Dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi, asam ini penting untuk mencerna protein, membunuh bakteri, dan membantu penyerapan nutrisi. Namun di sisi lain, asam yang sama juga bisa merusak dinding lambung sendiri. Karena itu, tubuh membangun sistem perlindungan. Lapisan mukus, aliran darah mukosa, dan regenerasi sel epitel. Semua bekerja menjaga keseimbangan. Masalah muncul ketika keseimbangan itu terganggu. Produksi asam meningkat, sementara perlindungan melemah. Akibatnya, terjadi iritasi, peradangan, bahkan luka. Dan tanpa disadari, apa yang kita makan setiap hari memiliki pengaruh besar terhadap proses itu. Di balik setiap makanan yang kita konsumsi, ada proses biologis yang sangat kompleks. Dan pusat dari proses itu adalah lambung. Lambung bekerja seperti laboratorium kimia. Begitu makanan masuk, dinding lambung mulai menghasilkan asam lambung, enzim pepsin, dan berbagai hormon pencernaan. Asam lambung memiliki pH sangat rendah, bahkan cukup kuat untuk menghancurkan banyak mikroorganisme. Namun tubuh memiliki sistem perlindungan. Lapisan mukus tebal melapisi permukaan lambung. Mukus ini mengandung bikarbonat yang membantu menetralkan asam di permukaan sel. Selain itu, sel epitel lambung beregenerasi sangat cepat karena terus terpapar lingkungan asam. Masalah muncul ketika keseimbangan antara agresor dan pelindung terganggu. Faktor agresor, asam lambung, alkohol, rokok, obat antiinflamasi, dan infeksi Helicobacter pylori infection. Sementara faktor pelindung, mukus, aliran darah, dan regenerasi sel. Ketika faktor agresor lebih dominan, terjadilah gastritis atau bahkan tukak lambung. Yang menarik, pola makan modern sering memperburuk kondisi ini. Makan terburu-buru, terlalu banyak kopi, dan makanan ultraproses membuat lambung bekerja lebih keras. Padahal, lambung bukan organ yang kebal. Ia bisa lelah dan mengalami kerusakan perlahan. Pagi hari, tubuh sebenarnya membutuhkan makanan yang lembut untuk sistem pencernaan. Namun banyak orang langsung memilih kopi, gorengan, atau makanan pedas. Padahal bagi lambung, pilihan pertama di pagi hari sangat menentukan. Oatmeal menjadi salah satu makanan yang sering direkomendasikan secara medis. Karena sifatnya yang mudah dicerna. Oat mengandung beta-glucan,
serat larut yang membantu membentuk tekstur seperti gel. Gel ini membantu memperlambat pengosongan lambung, menyerap sebagian asam, dan melindungi mukosa lambung. Selain itu, oatmeal tidak memicu lonjakan asam lambung berlebihan. Berbeda dengan makanan tinggi lemak yang memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan tekanan di dalam lambung. Pada pasien dengan gastritis, GERD, atau dispepsia, makanan seperti oatmeal lebih mudah ditoleransi karena tidak mengiritasi mukosa. Selain efek fisik, karbohidrat kompleks dalam oat juga memberikan energi stabil tanpa lonjakan gula drastis. Yang menarik, banyak orang merasa gejala lambung memburuk saat stres, dan kadar gula darah yang tidak stabil dapat memperparah respons stres tubuh. Sehingga makanan sederhana seperti oatmeal tidak hanya membantu lambung secara langsung, tetapi juga membantu stabilitas metabolik tubuh. Pisang sering dianggap makanan sederhana, namun di balik kesederhanaannya terdapat manfaat besar untuk kesehatan lambung. Secara medis, pisang memiliki tingkat keasaman rendah, sehingga lebih aman untuk mukosa lambung. Selain itu, pisang mengandung pektin, sejenis serat yang membantu proses pencernaan dan memperbaiki konsistensi makanan di saluran cerna. Yang lebih menarik, pisang membantu merangsang produksi mukus lambung. Mukus ini penting karena menjadi lapisan pertahanan utama terhadap asam. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam pisang dapat membantu meningkatkan regenerasi sel mukosa pada penderita gastritis. Hal ini sangat penting karena mukosa lambung terus mengalami iritasi. Selain itu, pisang kaya kalium, mineral penting untuk keseimbangan cairan dan fungsi otot, terutama pada pasien yang mengalami muntah atau gangguan pencernaan berkepanjangan. Namun tentu, konsumsi tetap perlu seimbang, karena setiap tubuh memiliki toleransi berbeda. Saat lambung sedang mengalami iritasi, tubuh biasanya memberikan sinyal. Nafsu makan menurun, perut terasa penuh, dan makanan berat menjadi sulit diterima. Dalam kondisi seperti ini, makanan hangat, terutama sup, sering terasa lebih nyaman. Dan ternyata, hal ini juga masuk akal secara medis. Sup hangat lebih mudah dicerna karena teksturnya lunak dan kandungan cairannya tinggi. Lambung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menghancurkan makanan. Selain itu, suhu hangat membantu relaksasi otot saluran cerna, membantu proses pengosongan lambung berjalan lebih stabil. Berbeda dengan makanan tinggi lemak yang memperlambat pengosongan lambung. Semakin lama makanan tertahan, semakin tinggi pula risiko peningkatan asam. Karena lambung terus memproduksi cairan pencernaan. Sup dengan kaldu ringan, sayuran, dan protein sederhana memberikan nutrisi tanpa membebani sistem cerna. Secara fisiologis, protein membantu perbaikan jaringan, termasuk mukosa lambung. Namun jenis protein juga penting. Protein rendah lemak lebih mudah ditoleransi dibanding gorengan atau santan berlebihan. Yang menarik, banyak makanan modern justru membuat lambung bekerja lebih berat. Makanan ultraproses, tinggi garam, dan tinggi lemak trans dapat meningkatkan inflamasi dan mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Padahal sistem pencernaan, termasuk lambung,
sangat sensitif terhadap pola makan jangka panjang. Kadang, tubuh tidak membutuhkan makanan yang mewah, tetapi makanan yang membuat sistem cerna bekerja dengan tenang. Dan sup hangat sering menjadi bentuk paling sederhana dari itu. Di dalam tubuh manusia, terdapat dunia kecil yang tidak terlihat oleh mata. Triliunan mikroorganisme hidup di saluran cerna, membentuk apa yang disebut mikrobiota. Selama bertahun-tahun, lambung dianggap terlalu asam untuk dihuni bakteri. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa keseimbangan mikroorganisme tetap memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan lambung. Yogurt mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan sistem pencernaan. Secara medis, probiotik membantu mengurangi inflamasi, memperkuat lapisan mukosa, dan mendukung sistem imun lokal. Pada beberapa kondisi, probiotik juga membantu menekan pertumbuhan bakteri merugikan, termasuk Helicobacter pylori. Infection, bakteri yang sering dikaitkan dengan gastritis kronis, tukak lambung, bahkan kanker lambung. Namun tidak semua yogurt memberikan efek yang sama. Yogurt tinggi gula justru dapat meningkatkan fermentasi berlebihan dan memperburuk gejala. Pada sebagian orang, yang paling baik adalah yogurt rendah gula dengan kultur aktif. Selain itu, mikrobiota juga memiliki hubungan dengan sistem saraf. Melalui gut brain axis, ketidakseimbangan mikrobiota dapat memengaruhi stres dan kecemasan, yang pada akhirnya ikut memperburuk masalah lambung. Artinya, kesehatan lambung tidak hanya dipengaruhi asam, tetapi juga ekosistem mikroorganisme di dalam tubuh. Sejak dulu, jahe digunakan dalam berbagai budaya untuk membantu masalah pencernaan. Dan menariknya, ilmu kedokteran modern menemukan bahwa manfaat ini memang memiliki dasar biologis. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingerone. Senyawa ini memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Secara fisiologis, jahe membantu mempercepat gastrik emping atau pengosongan lambung. Ketika makanan terlalu lama berada di lambung, tekanan di dalam lambung meningkat, dan risiko refluks asam menjadi lebih besar. Dengan mempercepat pengosongan, jahe membantu mengurangi tekanan tersebut. Selain itu, jahe juga memengaruhi reseptor serotonin di saluran cerna, sehingga membantu mengurangi mual. Inilah mengapa jahe sering digunakan pada mabuk perjalanan, kehamilan, atau gangguan lambung ringan. Namun, meski alami, bukan berarti selalu aman dalam jumlah besar. Pada sebagian orang, konsumsi jahe berlebihan dapat memicu sensasi panas atau meningkatkan iritasi. Karena itu, penggunaan tetap perlu seimbang. Yang menarik, tubuh manusia sering merespons baik terhadap makanan alami, terutama yang minim proses industri. Dan jahe menjadi contoh sederhana bagaimana tanaman tradisional dapat memiliki efek biologis nyata. Banyak orang mencari makanan terbaik untuk lambung, namun lupa pada hal paling mendasar: air. Padahal tubuh manusia sebagian besar terdiri dari cairan, dan sistem pencernaan sangat bergantung pada hidrasi. Air membantu produksi mukus, transport nutrisi, dan keseimbangan cairan lambung. Mukus lambung
yang melindungi dinding dari asam. Membutuhkan hidrasi yang baik. Ketika tubuh kekurangan cairan, produksi mukus dapat terganggu, dan lapisan pelindung menjadi lebih rentan. Selain itu, dehidrasi juga memengaruhi aliran darah ke mukosa lambung. Padahal aliran darah penting untuk membawa oksigen dan nutrisi yang membantu regenerasi sel. Yang sering menjadi masalah adalah kebiasaan mengganti air putih dengan kopi, minuman manis, atau soda. Ketika tubuh kekurangan cairan, produksi mukus dapat terganggu, dan lapisan pelindung menjadi lebih rentan. Selain itu, dehidrasi juga memengaruhi aliran darah ke mukosa lambung. Padahal aliran darah penting untuk membawa oksigen dan nutrisi yang membantu regenerasi sel. Yang sering menjadi masalah adalah kebiasaan mengganti air putih dengan kopi, minuman manis, atau soda. Tidak semua makanan bersahabat dengan lambung. Beberapa jenis makanan justru meningkatkan iritasi. Makanan sangat pedas, tinggi lemak, dan terlalu asam dapat memicu produksi asam lambung lebih tinggi. Makanan berlemak tinggi memperlambat pengosongan lambung. Akibatnya, asam berada lebih lama di lambung, dan risiko refluks meningkat. Selain itu, alkohol dan rokok memiliki efek langsung pada mukosa lambung. Alkohol merusak lapisan pelindung, sementara nikotin menurunkan tekanan sfinkter esofagus bawah, yang membuat asam lebih mudah naik ke kerongkongan. Dalam jangka panjang, iritasi kronis dapat menyebabkan gastritis, ulkus, hingga perdarahan. Kadang masalah lambung bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi bagaimana cara makan. Makan terlalu cepat, makan sambil stres, atau langsung tidur setelah makan. Semua memengaruhi kerja lambung. Secara fisiologis, lambung membutuhkan ritme. Ketika makan terlalu cepat, udara ikut masuk, dan tekanan lambung meningkat. Porsi besar sekaligus juga membuat lambung meregang berlebihan. Akibatnya, produksi asam meningkat, dan risiko refluks lebih tinggi. Tubuh dan pikiran tidak pernah benar-benar terpisah. Saat stres meningkat, tubuh menghasilkan kortisol, adrenalin, dan berbagai hormon stres lainnya. Sistem saraf simpatis menjadi dominan. Produksi asam lambung meningkat. Aliran darah ke saluran cerna menurun, dan motilitas lambung berubah. Inilah mengapa banyak orang mengalami mual, perih, atau nyeri lambung saat stres. Dalam dunia medis, hubungan ini dikenal sebagai good brain axis. Artinya, kesehatan lambung sangat dipengaruhi kondisi emosional. Karena itu, menjaga lambung bukan hanya soal makanan, tetapi juga bagaimana kita mengelola hidup. Setiap hari, tanpa kita sadari, lambung terus bekerja. Menerima makanan, mengolahnya, memecah nutrisi, dan menjaga tubuh tetap memiliki energi. Bahkan ketika kita tertidur, lambung tetap aktif, memproduksi asam, mengatur gerakan pencernaan, dan mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Namun seringkali, kita baru mengingat keberadaan lambung saat rasa sakit mulai muncul. Saat dada terasa panas, perut terasa perih, atau mual datang berulang kali. Padahal, kerusakan pada lambung
biasanya tidak terjadi dalam satu malam. Ia terbentuk perlahan dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Melewatkan sarapan, terlalu banyak kopi, makan terlalu cepat, kurang tidur, dan hidup dalam stres berkepanjangan. Semua itu, sedikit demi sedikit, mengganggu keseimbangan alami lambung. Secara medis, lambung sebenarnya memiliki sistem perlindungan yang luar biasa. Lapisan mukus, regenerasi sel, dan aliran darah. Mukosa bekerja setiap saat untuk mempertahankan organ ini dari paparan asam yang sangat kuat. Namun sistem itu memiliki batas. Dan ketika beban terlalu besar, tubuh mulai memberi sinyal. Yang menarik, banyak solusi untuk menjaga lambung justru berasal dari hal sederhana. Makan dengan lebih tenang, memilih makanan yang lebih lembut, minum cukup air, tidur lebih teratur, dan memberi tubuh waktu untuk beristirahat. Karena pada akhirnya, kesehatan lambung bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang menjaga kualitas hidup. Sebab ketika lambung bermasalah, seluruh tubuh ikut merasakannya. Energi menurun, fokus terganggu, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih berat. Tubuh manusia selalu berusaha berbicara, dan lambung adalah salah satu organ pertama yang menunjukkan bahwa sesuatu perlu diperbaiki. Mungkin bukan dengan suara, tetapi melalui rasa perih, mual, dan rasa tidak nyaman yang terus kembali. Dan mungkin cara terbaik merawat tubuh dimulai dari belajar mendengarkan sinyal-sinyal kecil itu sebelum berubah menjadi sesuatu yang lebih serius.